Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan kembali membahas sejarah dari negeri Cina. Salah satu perang terbesar di dalam sejarah Cina adalah Perang Goguryeo pertama. Perang ini mempertemukan dua dinasti di Asia Timur, yaitu dinasti Sui dari Cina dan dinasti Goguryeo dari Korea. Invasi dinasti Sui ke Goguryeo merupakan ambisi besar Cina untuk menaklukkan Korea. Lantas, bagaimana hasil dari invasi ini? Berikut ini adalah sejarah dari Perang Goguryeo pertama. Kita akan kembali ke waktu sekitar 600 Masehi. Bagi yang tidak tahu Goguryeo adalah sebuah dinasti Korea kuno. Wilayah kerajaan ini cukup luas, yang bahkan wilayahnya lebih besar daripada Korea modern. Goguryeo merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar di Korea. Pada saat itu, Goguryeo sering berkonflik dengan 2 kerajaan di Korea Selatan, yaitu Kerajaan Silla dan Kerajaan Baekje. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Kaisar Cina pada saat itu, yakni Kaisar Yang Guang, dikenal sebagai Kaisar Yang dari dinasti Sui. Kaisar Yang sering disebut sebagai kaisar terburuk dalam sejarah Cina. Akan tetapi di sisi lain, Kaisar Yang merupakan pemimpin yang cerdas dan juga memiliki ambisi yang besar. Dalam sejarah terdapat 2 pencapaian terbesar Kaisar Yang. Pertama, pembangunan kanal yang besar, di mana kanal ini mempermudah transportasi antara Cina Utara dan Selatan. Kemudian yang kedua, diperkenalkannya sistem ujian kekaisaran. Dengan pencapaian itu tidak serta-merta membuat Kaisar Yang menjadi populer, karena sebaliknya Kaisar Yang justru mendapatkan reputasi yang buruk. Kaisar Yang diduga meracuni ayahnya sendiri, mengambil paksa ibu tirinya sebagai selirnya, mengeksekusi mati saudara-saudaranya, dan juga membebani rakyat dengan kerja paksa dan pajak. Pada saat kanal besar telah selesai dibangun, Kaisar Yang kemudian berambisi untuk menginvasi Goguryeo. Kaisar Yang memerintahkan untuk mempersiapkan sumber daya di selatan yang akan disimpan di dekat Zuo atau Hebei modern. Kaisar Yang juga memerintahkan untuk dibangun armada laut yang besar. Di dalam persiapan ini, para pekerja dipekerjakan secara berlebihan hingga mereka mati. Kejadian ini sama seperti 1000 tahun yang lalu sewaktu pembangunan tembok besar Cina. Kaisar Yang mengklaim bahwa sejak awal persiapan perang, sekitar 2 juta orang telah direkrut. Setelah semua persiapan perang telah selesai, Kaisar Yang memerintahkan pasukannya untuk memulai serangan. Pasukan ini memulai penaklukannya menuju wilayah timur laut. Diperkirakan jumlah pasukan yang menyerang Goguryeo lebih dari 1 juta orang. Pada awalnya, pasukan dinasti Sui berhasil menaklukkan beberapa daerah di Liaodong. Untuk melewati perbatasan, pasukan dari dinasti Sui harus melewati sungai-sungai, di mana pada musim dingin tahun itu sangat hangat, yang mana hal ini menyebabkan sungai-sungai mencair lebih awal. Dengan meluapnya sungai, menyebabkan pasukan Sui harus membangun jembatan tambahan untuk menyeberang ke wilayah Goguryeo. Dengan melambatnya laju pasukan Sui ini, dimanfaatkan pasukan Goguryeo untuk mempersiapkan pertahanan. Setelah berhasil menyeberangi sungai, pasukan Sui kembali terhenti di Xiangping atau Liaoyang modern. Kota ini juga dikenal sebagai Ansisung dalam bahasa Korea kuno. Pasukan Sui mengepung kota Xiangping, akan tetapi pasukan Sui tidak bisa merebut kota ini. Kaisar yang tidak dapat menaklukkan kota tersebut memutuskan sebuah strategi baru. Kaisar berencana mengirim pasukan terbaiknya untuk menyerang Pyongyang langsung. Pyongyang merupakan ibu kota Goguryeo pada saat itu. Kaisar kemudian membagi 300.000 pasukan untuk menyerang Pyongyang dengan melalui jalur darat. Kaisar juga memerintahkan 200.000 angkatan lautnya yang berada di Shandong untuk menyerang Pyongyang dari laut. Pasukan angkatan laut ini nantinya dimaksudkan untuk membantu serangan dari pasukan darat. Kaisar menyimpulkan
Jika Pyongyang jatuh, maka pasukan Goguryeo akan segera menyerah. Kesalahan besar pertama pasukan Sui adalah karena koordinasi yang buruk antara pasukan darat dan pasukan laut. Angkatan laut Cina tiba jauh lebih awal daripada angkatan darat. Pasukan angkatan laut ini mendarat di pantai Korea dan mulai menyerang Pyongyang. Pasukan Goguryeo kemudian memancing pasukan angkatan laut Cina dengan meninggalkan harta benda di desa-desa. Pasukan angkatan laut Cina yang melihat harta benda yang berserakan kemudian melakukan penjarahan. Pada saat pasukan Cina sibuk merampas harta benda, dengan tiba-tiba pasukan Goguryeo menyerang pasukan Cina. Angkatan laut Cina yang tidak siap dapat dikalahkan dengan mudah. Pasukan yang selamat kemudian kembali ke kapal mereka dan memilih untuk menunggu pasukan darat tiba. Sementara itu di tempat lain, pasukan darat Cina harus berjuang dengan keras untuk mencapai Pyongyang. Hal ini dikarenakan untuk mencapai Pyongyang harus melewati medan yang bergunung-gunung sehingga sulit untuk mendapatkan pasukan. Kaisar sebelumnya telah menyiasatinya dengan memerintahkan pasukannya untuk membawa makanannya sendiri-sendiri. Tindakan ini tentu membuat laju pasukan Sui menjadi semakin lambat. Belum lagi moral pasukan Sui yang semakin melemah. Sementara itu, strategi pasukan Goguryeo adalah menghindari perang terbuka dan memilih perang secara gerilya. Pasukan Goguryeo juga seringkali menyerang jalur suplai pasukan Sui. Kemudian, setelah melakukan perjuangan yang keras, pada akhirnya pasukan Sui berhasil tiba di Pyongyang. Akan tetapi, kondisi pasukan Sui pada saat itu sudah sangat lemah, lapar, dan kelelahan. Pasukan darat ini juga telah kehilangan komunikasi dengan angkatan laut, sehingga kedua pasukan ini tidak dapat mengatur strategi dan melakukan koordinasi. Komandan pasukan Goguryeo yang bernama LG Mundeok memerintahkan pasukannya untuk berpura-pura lemah di hadapan pasukan Sui. Hal ini semakin menarik pasukan Sui untuk menyerang. Pasukan Sui menganggap bahwa pasukan Goguryeo adalah musuh yang mudah dikalahkan. Strategi Goguryeo untuk berpura-pura lemah telah berhasil. Hal ini dibuktikan pada saat Goguryeo menawarkan perdamaian. Pasukan Sui yang sudah dalam keadaan sangat lemah dan lapar menolak untuk berdamai. Dalam pikiran pasukan Sui, pasukan Goguryeo adalah musuh yang sangat lemah, dan rasa lelah dan lapar bukanlah penghalang untuk mengalahkan pasukan Goguryeo. Pasukan darat Sui kemudian melakukan serangan ke kota Pyongyang. Akan tetapi, di luar perkiraan, pasukan Sui tidak bisa mencapai tembok Pyongyang. Pada kali ini, pasukan Goguryeo telah serius. Setelah berhasil mempertahankan Pyongyang, LG Mundeok kemudian menawarkan gencatan senjata. Akan tetapi, para jenderal Sui dengan tegas menolak. Setelah gagal merebut Pyongyang, pasukan Sui lebih memilih untuk mundur ke sungai Salsu atau sungai Chongchon, di mana kemunduran ini menjadi keputusan paling fatal di dalam perang Goguryeo. Sebelumnya, pasukan Goguryeo telah membendung aliran sungai Salsu, dan begitu pasukan Sui telah mencapai sungai, pasukan Goguryeo segera membuka pintu air dan membuat sungai meluap. Dengan meluapnya sungai Salsu ini, banyak menenggelamkan pasukan Sui dan sisanya terjebak. Setelah menenggelamkan pasukan Sui, pasukan Goguryeo melakukan serangan penuh. Banyak pasukan Sui yang terbunuh ataupun tenggelam. Setelah kekalahan besarnya di sungai Salsu, pasukan darat Sui memilih untuk kabur, yang artinya pasukan ini harus berjalan dan menempuh jarak sekitar 200 km untuk sampai ke Xiangping. Pasukan Sui yang melarikan diri ini juga harus mengalami ketakutan karena mereka dikejar oleh pasukan Goguryeo yang ganas. Diperkirakan dari 300.000 pasukan darat yang diperintahkan Kaisar untuk menyerang Pyongyang, hanya 2.000 pasukan saja yang berhasil selamat. Dengan kekalahan telak ini menyebabkan Kaisar memilih menarik semua pasukannya dan mundur. Setelah perang Goguryeo pertama, Kaisar Yang merasa dipermalukan oleh kekalahan yang mengerikan ini. Dan sebagai pembalasan, Kaisar kembali menghimpun lebih banyak pasukan dan merencanakan lebih banyak perang untuk melawan Goguryeo. Setelah perang Goguryeo pertama, Kaisar Yang melakukan 2 ekspedisi kembali menuju wilayah Goguryeo. Namun, kedua ekspedisi ini dalam skala yang kecil.
Hal ini dikarenakan setelah Perang Goguryeo pertama di Cina timbul kerusuhan sipil. Rakyat terkejut dengan keputusan kaisar untuk menyerang Goguryeo kembali. Banyak rakyat jelata yang bangkit dan memprotes perang. Salah satu slogan yang paling terkenal adalah "Saya lebih baik mati di sini daripada mati di Liaodong." Tidak hanya rakyat yang melakukan perlawanan, banyak dari penguasa di Cina yang mulai mempertanyakan pemerintahan dari dinasti Sui. Beberapa di antaranya memanfaatkan kerusuhan sipil ini untuk mendirikan pemerintahan yang baru. Salah satunya adalah Li Yuan, yang di masa selanjutnya akan mendirikan dinasti Tang dengan menggantikan dinasti Sui. Li Yuan dengan terang-terangan melakukan pemberontakan melawan Kaisar Sui. Akhir pemerintahan Kaisar Yang diganggu oleh pemberontakan dari pasukan Tang dan juga pemberontakan dari para petani, membuat Kaisar Yang semakin depresi. Kaisar Yang justru menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan berpesta pora dengan mewah. Pada titik ini, Kaisar Yang sudah tidak peduli lagi dengan keruntuhan dinasti Sui. Kaisar Yang merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi menghentikan api, jadi dia membiarkannya terbakar. Kaisar sudah tahu apa yang akan menantinya nanti, yang tak lain adalah kematian. Salah satu sumber menyebutkan kutipan yang diucapkan oleh Kaisar Yang pada saat hari-hari terakhirnya, "Sungguh kepala yang hebat, siapa yang akan mengambilnya?" Ambisi Cina untuk melakukan Goguryeo kembali dilanjutkan pada masa pemerintahan dari dinasti Tang. Kaisar terbaik dari dinasti Tang, yaitu Li Shimin, juga melakukan ekspedisi untuk melakukan Goguryeo. Akan tetapi, sama seperti dinasti Sui, Li Shimin juga tidak bisa melakukan Goguryeo. 23 tahun berikutnya, pada masa pemerintahan Kaisar Gaozu dan Permaisuri Wu Zetian, Goguryeo berhasil dijatuhkan. Dinasti Tang dan Kerajaan Silla bekerja sama untuk meruntuhkan pemerintahan Goguryeo. Banyak yang menganggap bahwa konflik antara dinasti Sui dan Tang di Cina dengan Goguryeo di Korea sama pahitnya seperti halnya Romawi kuno dengan Kartago di dunia barat.